Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Paradigma 45, kali ini kita akan kemudian menampilkan keanehan yang lagi-lagi ditampilkan oleh salah seorang oknum habaib yang ada di Indonesia, yaitu Habib Hani Yahya Asegaf, yang dimana pada pernyataannya yang kemudian bercerita tentang 7 wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dar Al-Ghifari, yang dimana pada pun terakhir mengatakan bahwa jangan pernah mengemis. Jadi ini memang adalah pesan Rasulullah, dan bahkan diriwayatkan bahwa mengemis itu bukan diharamkan, namun itu sifatnya makruh, seperti kemudian juga yang disampaikan dan diterangkan oleh Kiai Nur Ihak pada kesempatan yang sama dalam rangka merespon apa yang disampaikan oleh Habib Hanif Asegaf ini. Nah, sebelum kita mengulas lebih lanjut apa yang bagaimana pernyataan dari Habib Hani Yahya Asegaf ini, kita akan sedikit dulu bacakan latar belakang dari Habib Hani Asegaf ini. Ya, ini dirilis oleh FOA Islam pada tahun 2012 bahwa Hani Yahya Asegaf, dan di sini disebut sebagai agen Zionis, itu diciduk di arena judi bola tangkas. Baik, luar biasa ini, diciduk di arena judi bola tangkas. Jakarta, FOA Islam, agen Zionis Yahudi, pendiri lobi Israel Indonesia. Makanya mungkin disebut sebagai agen Zionis Yahudi karena beliau ini adalah pendiri lobi Israel Indonesia. Hani Yahya Asegaf alias Hans Sagof, ada aliasnya lagi nih, nama-nama ini. Kemarin Rabu tanggal 6 bulan 6 pada pukul 17.30 WIB diciduk Satuan Reserse Polres Jakarta Barat saat melakukan penggerebekan perjudian bola tangkas berkedok Yayasan Amal di Komplek Taman Duta Mas Blok D8 nomor 3 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Nah, ini berbahaya nih. Ini berkedok Yayasan Amal. Hani Asegaf sendiri merupakan salah satu pendiri LSM, kaki tangan Zionis Yahudi Indonesia Israel, Public Affairs Committee IPAC, lobby Israel untuk Indonesia, dan pernah menjadi panitia HUT Israel di Jakarta dan Puncak Bogor pada tahun lalu, sempat menghebohkan publik. Ya, tahun lalu mungkin yang dimaksud adalah tahun 2011, karena ketika berita ini dirilis oleh FOA Muslim itu pada tahun 2012. Meski di ruangan tersebut dipasang spanduk berukuran besar tertulisan Yayasan Aziza Foundation, praktik perjudian tersebut menimbulkan keresahan warga sekitar, aparat untuk bergerak untuk menindaknya. Jadi pada tempat di mana kemudian diciduk Habib Hani Asegaf ini, itu tertuliskan lembaga amal ya, yang kemudian ya mungkin ini hanya kedok saja dari Habib Hani Asegaf ini untuk kemudian mengumpulkan pundi-pundi uang dengan cara-cara seperti itu dan membangun kepercayaan di masyarakat dengan alasan hasil dari itu mungkin akan disedekahkan ke yayasan atau beramal ke tempat-tempat yang lain yang namun saya kira hal-hal ini kemudian ini adalah biasa yang dilakukan oleh oknum-oknum ini, yang kemudian itu hanya sebagai alasan dan menjadi dasar untuk kemudian mendapatkan simpati dari masyarakat, dan ini adalah doktrin yang salah. Karena kita sudah membaca apa yang menjadi latar belakang dari Habib Hani Yahya Asegaf ini, maka dari itu kita putarkan dulu apa yang disampaikan seperti yang saya maksud tadi. Kita putarkan. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dar Al-Ghifari. Beliau itu punya nama aslinya, nama bekennya Abu Jundub, dan beliau itu seorang perampok kasila-kasila yang sedang berjalan. Ketika beliau mendengar datangnya seorang Rasul
dan turunnya wahyu, langsung beliau cepat-cepat merapat ke Rasulullah dan menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, anak siap masuk Islam, tapi anak nggak bisa berhenti kerja karena kerjaan masih jadi perampok. Maka akhlaknya Rasulullah mengatakan, nanti insya Allah satu waktu antum akan dapat hidayah sendiri. Yang penting aku kasih wasiat. 7 wasiat ini kau jalankan, insya Allah kau selamat dunia dan akhirat. Wasiat yang pertamanya adalah cintailah orang miskin. Wasiat keduanya, perhatikanlah orang-orang yang ekonominya di bawah. Yang ketiga, jangan pernah putus silaturahmi. Yang keempat, banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Yang kelima, katakan kebenaran walaupun pahit ke dalam dan pahit keluar. Dan keenam, jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdal merampok dibanding mengemis. Lebih afdal merampok dibanding mengemis. Yang menarik adalah pada wasiat yang terakhir dari Rasulullah SAW, yang dimana bahwa jangan pernah mengemis, seperti apa yang disampaikan oleh Habib Hani Yahya Assegaf ini, bahwa ini memang merupakan wasiat dari baginda Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dar Al-Ghifari pada saat kemudian beliau datang dan menyampaikan bahwa beliau adalah ketua kelompok dari perampok yang merampok para kafilah-kafilah yang ada pada zaman itu, yang kemudian beliau datang untuk masuk Islam kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan mengadu bahwa beliau adalah seorang merampok. Apakah saya, kata Abu Dar Al-Ghifari, bisa masuk Islam atau tidak? Nah, pada kesempatan itu kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa kamu bisa masuk Islam dan akan seiring berjalannya waktu kamu akan berubah dan sebagainya. Nah, yang menariknya adalah saya kira ini adalah doktrin yang salah dari apa yang disampaikan oleh Habib Hani Yahya Assegaf ini, bahwa jangan pernah mengemis seperti wasiat dari Rasulullah SAW, namun dia kemudian menyimpulkan dengan sendirinya dari Habib Hani Yahya Assegaf ini bahwa ternyata merampok itu lebih mulia daripada mengemis, ya, lebih mulia daripada mengemis. Saya kira ini adalah kesimpulan yang salah dari Habib Hanif ini, yang kemudian menyimpulkan maksud dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa ternyata merampok itu lebih mulia daripada mengemis. Padahal dalam merampok itu banyak hal kemudian yang menjadi perilaku perampok pada umumnya, seperti misalnya mabuk-mabukan, dan bahkan tidak sedikit dari perampok dimanapun ini di belahan dunia itu melakukan perampokan dan memaksa diri, bahkan melakukan pembunuhan terhadap orang yang akan dirampoknya. Saya kira ini kemudian siapapun tidak akan menghalalkan itu dan akan murka dan mengharamkan itu, karena perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain merampas dan mengambil barang yang bukan miliknya dan milik orang lain, namun ini perbuatan merampok ini juga bisa membuat nyawa orang kemudian melayang dan sebagainya. Nah, sehingga doktrin-doktrin ini adalah doktrin yang salah apa yang disampaikan oleh Habib Hanif ini, bahwa dia menyimpulkan itu bahwa merampok itu lebih mulia, lebih elegan kalau bahasa anunya daripada mengemis. Sedangkan mengemis ini sebenarnya pada kondisi tertentu mungkin itu walaupun tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itu bisa bersifat makruh, ya. Nah, menanggapi hal ini, doktrin yang salah ini, lalu Ki Haji Nur Ihyak menanggapi itu dan menyampaikan kepada kita perihal ini dan mengulas kembali apa yang disampaikan oleh Habib Hani Yahya Assegaf ini, dan saya kira ini menjadi gambaran buat kita bahwa memang ternyata hal yang disampaikan itu adalah hal yang salah, dan seharusnya yang kita pahami pesan dan wasiat dari baginda Muhammad SAW itu adalah seperti ini yang kemudian disampaikan oleh KRT atau Kiai Haji Nur Ihyak. Untuk itu mari langsung saja kita saksikan. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya akan menyampaikan suatu ceramah dari Habib Hani Assegaf atau Assegaf yang menyatakan bahwa merampok itu lebih baik daripada mengemis atau meminta.
Nah, ini adalah ajaran yang luar biasa membinasakan ajaran Islam yang sebenarnya. Bisa dikatakan tidak semua para habib ini memiliki ajaran seperti Habib Hani Assegaf. Tidak, cuma ya kebanyakan karena halusinasi, karena berdasarkan mimpi-mimpi, berdasarkan otak-atik gadok-madok, akhirnya jadinya seperti ini. Ketika Habib Hani Assegaf menceritakan tentang kisah sahabat Rasulullah Abu Dzar Al-Ghifari atau Jundub bin Junadah, yang memang keluarga beliau anggota suku Al-Ghifari itu memang pekerjaannya adalah merampok. Merampok itu tidak hanya merampas harta, nyopet, memaksa, tidak. Kadang-kadang juga membunuh yang dirampoknya. Nah, ini adalah sebuah karya yang mengandung unsur dosa yang tak terhingga. Sudah merampas, juga membunuh orang. Hampir sama seperti kasus ketika jamaah haji tahun 317 Hijriah dibantai, dihabisi, diambil semua apa yang menjadi harta bawaan bekal mereka. 30.000 orang nyawa melayang tanpa harus siap perang. Di sekitar tanah haram diharamkan untuk menumpahkan darah orang. Hewan saja dilarang untuk ditumpahkan darahnya, tumbuh-tumbuhan saja dilarang untuk dicabut dari akarnya. Apalagi ini membunuh jamaah haji yang tidak siap perang, 30.000 nyawa melayang. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari hidup pada masa Rasulullah SAW melakukan tindakan merampok, merampas. Itu sudah menjadi pekerjaan, sama seperti perompak Somalia, ya, atau geng mafia. Itu sudah terbiasa di kalangan marga atau suku Al-Ghifari. Tetapi setelah Abu Dzar Al-Ghifari ini mendengar kabar tentang diutusnya seorang Nabi dan Rasul, yaitu Rasulullah SAW, beliau tertarik dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, lalu menyatakan diri untuk masuk Islam dan menyesali atas segala perbuatan masa lalunya. Namun cerita ini dibumbui oleh Habib Hani Assegaf dengan tambahan Rasulullah memperbolehkan Abu Dzar Al-Ghifari untuk tetap merampok. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Memang ada proses ya untuk berhenti dari aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari, perlu proses adaptasi. Tetapi tidak langsung Rasulullah memperbolehkan silahkan kamu merampok, membunuh, ya tidak.